hanya api neraka yang akan menantimu. Teriakku. Justru itu, aku tidak terima. Bila hanya aku yang merasakan api neraka, kalian juga harus ikut dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Kita akan melanjutkan cerita dari Bang Dioseta yang kemarin, yaitu Tumbal Manten. Setelah kita kemarin mendengarkan kisah dari tumbal sebelumnya alias Tirah, dan kali ini kita akan cari tahu bagaimana kelanjutannya dan bagaimana Bisma akan menyelamatkan Nuri, atau bahkan mungkin juga menyelamatkan Tirah, mungkin ya. Kita akan cari tahu bersama-sama. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Bang Dioseta yang sudah membagikan kisah Tumbal Manten ini di podcast Bagi Horor. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu mendengarkan. Link sosial media lengkap dari Bang Dioseta itu ada di deskripsi dari episode ini ya teman-teman ya. Hari ini tenggorokan agak sedikit nggak enak, sedikit meradang mungkin ya, karena terlalu banyak makan gorengan. Kesalahan memang, tapi ya semoga tidak mengganggu lah ya, tidak mengganggu caraku bercerita, walaupun mungkin aku akan sering pause, berhenti sebentar atau mungkin batuk sedikit. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita part keempat ya, dari dari Tumbal Manten dari Bang Dioseta. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tumbal Manten part 4 by Dioseta. Dari ucapan Tira, aku yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nuri dan Tira adalah menghabisi Ndoro Kantur dan menghentikan rantai setan ritual ini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caraku yang hanya seorang manusia yang bahkan kesulitan menghadapi sosok pocong dan arwah penasaran itu bisa mengalahkannya? Gimana caranya? Ndoro Kantur sudah dianggap sebagai sosok Bahu Rekso yang dipercaya mampu memberikan berkah atau kutukan kepada desa Sandi Alas. Ia pasti memiliki kesaktian yang mengerikan yang membuatnya mampu mengendalikan pengikut-pengikutnya. Kalau ada yang kemungkinan untuk mengalahkan Ndoro Kantur, hanya malam ini saatnya, ucap Mbak Tira. Maksudnya, Mbak Tira tahu caranya? Tanyaku. Aku sih gak yakin. Tira mengingatkanku tentang ceritanya yang menceritakan kemunculan Ndoro Kantur dari tubuh kerbau cacat itu. Menurutnya, wujud anak kecil itulah wujud terlemah dari Ndoro Kantur. Ternyata setiap 10 tahun Ndoro Kantur harus menikahi perempuan desa, memuaskan nafsunya dan memuaskan nafsu setan-setan pengikutnya untuk mempertahankan kesaktiannya. Saat menjelang ritual, ia harus merasuki tubuh kerbau cacat yang kali ini dinamai Kiai Sungu Langkir. Saat ritual berlangsung, disitulah ia akan kembali menjadi sosok setan berwujud anak kecil, yang artinya kesaktiannya juga tidak akan sekuat wujud ia yang sebenarnya. Ketika ia merasuki Kiai Sungu Langkir, saat itulah waktu yang tepat untuk
untuk menghabisinya. Tapi walau dalam wujud terlemahnya, bukan berarti ia bisa disamakan dengan setan-setan biasa. Bahkan di demit hutan Sandi Alas pun masih tunduk sama dia, ucap Mbak Tira. Aku mengangguk mengerti. Informasi mengenai hal ini sudah merupakan hal yang sangat membantu. Apa bangunan yang digunakan untuk ritual itu selalu sama? Tanyaku. Tira mengangguk. Setiap 10 tahun, hanya tempat itu yang digunakan untuk ritual pengantin. Tira menceritakan lokasi yang terletak di belakang bekas-bekas candi kecil di dalam hutan. Mendengar gambaran dari Tira, Dinda segera menyadari di mana keberadaan bangunan itu. Terlebih ia juga pernah melihat beberapa warga desa yang mengarah ke sana untuk merawat bangunan itu. Yang kupikirkan saat ini, mungkin saja bila aku bisa membunuh Kiai Sungul Langkir yang sudah dirasukin Doro Kantur, aku bisa menghentikan kengerian ini dan menyelamatkan Nuri. Namun, aku tidak yakin ini semua akan semudah itu. Terlebih aku tahu, tidak mungkin tempat itu tidak dijaga oleh anak buah Doro Kantur saat ritual berlangsung. Walau begitu, aku tetap berusaha untuk menenangkan Dinda. Walau mungkin aku juga tidak bisa menyembunyikan keraguanku. Beberapa jam lagi senja datang. Batas gaib ada di antara sungai ini. Dan kami hanya perlu melintasi sungai itu melalui batu-batu besar saat matahari mulai tenggelam. Setelah ini, aku harus pergi sebelum ada anak buah Doro Kantur yang melihat aku bersama kalian. Jelas Tira. Loh, Mbak Tira nggak ikut kami? Tanya Dinda. Tira menggeleng. Ia mulai mundur beberapa langkah dari kami. Tidak bisa. Tubuhku sudah hancur. Aku seharusnya sudah mati. Aku bisa pergi karena sudah ada yang akan menggantikanku. Setelah malam ini, akhirnya aku bisa menjemput ajalku, ucap Mbak Tira. Aku dan Dinda terdiam. Setelah semua siksaan yang Tira terima, ternyata ujungnya adalah kematian. Apakah Tuhan tidak bisa sedikit saja memberikan kebahagiaan untuk Tira yang sudah begitu tersiksa? Enggak Mbak, enggak. Mbak harus tetap hidup, ucap Dinda. Seandainya bisa Dinda, seandainya aku bisa hidup, aku ingin sekali menghabiskan waktu bersamamu, balas Tira dengan satu matanya yang berkaca-kaca. Ia ingin menangis, namun sesuatu di balik matanya menahan air mata itu. Aku gak peduli wujudmu Mbak. Seandainya Mbak bisa hidup, Dinda mau ngerawat Mbak Tira, biar Dinda jadi adiknya Mbak Tira, ucap Dinda sambil menghapus tetesan air dari matanya. Makasih Dinda. Ketemu kamu aja, Mbak itu udah senang banget. Mbak gak menyesal. Titip doakan Mbak saja ya, biar Mbak bisa tenang, gak dendam setelah semua yang terjadi. Dinda pun akhirnya tak mampu menahan tangisnya. Aku berusaha menenangkan Dinda, namun aku sendiri hampir tak mampu menahan air mata yang sudah berkaca-kaca di mataku. Pasti Mbak, kami pasti akan mendoakan yang terbaik untuk Mbak Tira, ucapku. Tira pun melangkah mundur, kembali memasuki sisi hutan tempat ia muncul tadi. Terima kasih semuanya, ucapnya bersama kegelapan hutan yang mulai menelannya dan menghilangkan
wujudnya dari pandanganku dan Dinda. Aku mengelus punggung Dinda, berharap ia bisa mengikhlaskan kepergian Tira. Ia masih menangis terisak. Aku tak bisa menahannya, terlebih ketika ia tahu apa yang akan terjadi pada adiknya setelah ini. Aku pun memandang sekitar hutan ini. Satu persatu mulai muncul sosok-sosok yang tadi hanya terdengar suaranya saja. Ada warga desa dengan baju kuno dengan wajah pucat, prajurit kerajaan dengan bagian tubuh yang tidak lengkap, hingga sosok yang melayang-layang. Sepertinya mereka memang menanti senja untuk sesekali mengintip alam di mana mereka pernah hidup sebelumnya. Satu yang bisa kupastikan, sosok-sosok ini bukanlah anak buah Ndoro Kantur. Mereka tidak saling menyinggung dan tidak peduli dengan keberadaan sosok lain di sekitarnya. Mereka arwah penasaran? Tanya Dinda. Aku mengangguk dan menceritakan analisaku. Dinda cukup tenang mendengarnya. Aku pun mengajak Dinda mendekat ke sungai dan memintanya terus membacakan doa-doa yang kuajarkan sebelumnya. Mas mau semedi dulu, mungkin aja Mas bisa dapat petunjuk, ucapku. Dinda mengangguk sembari terus menggumamkan doa-doanya. Kini ia tidak begitu takut memandang sosok mengerikan di sekitarnya. Ia mulai terbiasa. Suara arus air yang deras perlahan terdengar semakin tenang. Aku terlarut pada alam pikirku yang membawaku pada sebuah ingatan. Saat itu aku masih kecil, ketika Bapak mengenalkanku dengan eyang-eyang kami. Mereka menyambut kami dengan baik dan merasa senang dengan kehadiran kami. Aku tak pernah bisa mengingat nama-nama mereka. Namun yang aku tahu, mereka adalah orang yang menjaga peninggalan Trahsambara. Entah itu catatan, silsilah, pusaka, atau bahkan ilmu kanuragan. Semoga Bisma bisa jadi anak yang meneruskan kebanggaan Trahsambara, yo, Eyang. Ucap Bapak. Kamu ini ngomong apa? Kamu kan juga bagian dari Trahsambara. Kami pun bangga punya kamu, sahut Eyang. Dulu aku tidak mengerti tentang pembincangan mereka. Namun saat sudah cukup dewasa, aku mulai mengerti tentang apa yang Bapak maksud. Selama ini, aku berpikir bahwa aku dan Bimo adalah anak yang berbeda. Ibu dan Bapak sering kerepotan dengan keberadaan kami, yang lahir dengan membawa hal yang berbeda. Keberadaan kami sangat dekat dengan hal-hal gaib. Diikuti setan, ketindihan, bahkan terkadang kami tak mampu membedakan sosok gaib dan manusia hidup. Walau sebegitu merepotkan, Bapak dan Ibu tetap berusaha melindungi kami. Kalau masalah yang kami hadapi sudah kelewatan, biasanya Bapak meminta tolong kerabatnya untuk mengobati kami. Tapi saat berada di antara sesepuh-sesepuh keluarga Sambara, entah mengapa, justru aku merasa bahwa aku merasa sama dengan mereka. Saat itu aku diajak di sebuah rumah sederhana namun cukup luas. Bapak mengenalkanku satu persatu pada eyang-eyang yang ada di sana. Tak hanya mengajakku bercanda, mereka juga menyentuh dahiku dengan jempolnya, seolah memberiku restu. Aku melihat wajah Bapak bangga saat itu, walau aku belum tahu bahwa ia bangga atas apa. Bapakmu itu orang hebat, Le. Sangat hebat. Saat kamu tumbuh besar nanti dan menjadi seseorang yang lebih besar dari ayahmu, kamu harus ingat pesan ini, yo. Ucap salah satu dari eyang yang ada di tempat itu. Iya eyang. Setelah selesai meminta restu pada semua sesepuh, samar-samar aku melihat sosok-sosok tak kasat mata berada di sekitar mereka. Ada sosok kakek bungku, prajurit gagah, pendekar, dan sosok lain yang tidak dapat kulihat dengan jelas. Di sebuah meja juga tersusun dengan rapi beberapa buah keris dan perhiasan yang aku yakin merupakan pusaka yang tidak biasa. Saat itu ada sebuah pusaka
yang sangat menarik perhatianku. Sebuah keris. Keris itu tidak memiliki warangka dan dibiarkan tergeletak begitu saja di meja. Entah, aku seperti merasa keris itu memiliki ikatan denganku. Tapi aku tidak bisa menggambarkan bagaimana aku bisa merasakannya. Ada salah satu eyang yang memperhatikan ekspresiku dan keris itu. Ia sedikit tersenyum dan mengangguk. Pertemuan itu berakhir cukup singkat, layaknya pertemuan keluarga yang saling berbagi cerita. Di situ, aku sangat bersyukur memiliki kerabat yang sangat baik dan pengertian. Tidak ada satupun hal di tempat itu yang membuatku tidak nyaman. Tadi kenalan sama berapa eyang, Bisma? Tanya bapak saat perjalanan pulang ke rumah. 7 pak, tapi Bisma gak hafal nama-namanya. Balasku saat itu. Wajah mereka gimana? Seneng gak? Iya pak, walaupun sudah berumur, tapi ndak canggung sama Bisma. Kenapa bapak nanya gitu? Ndak apa-apa nak. Bapak bisa lihat 5. Ucapan bapak saat itu membuatku berpikir sejenak. Barulah saat hampir sampai ke rumah aku sadar bahwa hanya 5 dari sesepuh kami yang hadir di tempat itu yang masih hidup. 2 lainnya adalah roh dari leluhur kami yang ikut bergabung dengan acara kami. Daun yang terjatuh tepat di kepala membuatku mendapatkan kembali kesadaranku. Aku memegang daun itu dan menyadari aku berada di alam manusia. Dinda? Aku menoleh dan mendapati Dinda sedang tertidur bersandar di punggungku. Aku yakin rasa lelah sudah menumpuk di tubuhnya setelah semua apa yang ia hadapi beberapa hari ini. Besok pagi, kamu bisa tidur sepuasmu setelah kita selamatkan Nuri. Gumamku dengan penuh harap. Langit merah pun mulai menghitam. Kami tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Suara keramaian arak-arakan sayup-sayup terdengar sampai ke tempat ini. Aku yakin itu adalah rombongan pengantin Nuri yang hendak menuju tempat bangunan keramat itu. Dinda, ayo kita berangkat sekarang. Ucapku membangunkan Dinda. Dinda termenung sebentar dan segera mengerti keadaannya. Iya mas, jangan sampai terlambat. Aku dan Dinda mencuci muka kami menggunakan air sungai dan bergegas meninggalkan tempat itu. Arwah-arwah penasaran di sana masih menunggu malam datang untuk kembali lagi ke alamnya. Sabar ya, saat ini semua selesai. Aku akan ngirim doa agar kalian semua bisa tenang. Ucapku pada sosok-sosok roh yang sebenarnya juga tidak memperdulikan keberadaanku itu. Kami menerobos semak dan dedaunan hingga sampai pada rombongan pengantin yang memasuki hutan. Beberapa obor terlihat menyala-nyala, mengiri rombongan pengantin yang sama sekali tidak bisa dibilang wajar. Itu bapak sama ibu. Dinda menunjuk ke arah orang tuanya yang berjalan mengiringi Nuri. Di depannya, berjalan perlahan sosok kerbau pincang yang menyebarkan bau amis. Aku tidak ingin memberitahu Dinda, namun di depan mataku saat ini yang terlihat bukan hanya iring-iringan pengantin, namun ada juga iring-iringan makhluk tanpa kepala yang berjalan di belakang rombongan itu. Di setiap sisinya juga terlihat makhluk yang melayang-layang memandang Nuri dengan penuh nafsu. Asap kemenyan mengepul di sekitar Nuri. Sekilas aku menebak bahwa Nuri sudah kehilangan kesadarannya. Dengan berhati-hati kami mengikuti rombongan itu dari jauh. Dalam hati aku tak henti-hentinya membaca doa berharap agar keberadaan kami tidak terendus oleh mereka. Cukup dalam kami memasuki hutan. Namun ada batas yang pada akhirnya hanya Nuri, Kiai Sungulangkir, dan sosok kakek tua yang menjebak kami di alam gaib itu yang meneruskan perjalanan hingga sampai di bangunan keramat itu. Itu hanyalah rumah kayu biasa, namun ukiran kayunya terlihat mewah dengan kepala pintu yang terukir wajah Buto Kala.
Walau hanya digunakan 10 tahun sekali, namun bangunan ini terlihat terawat. Benar ucapan Tira, warga desa merawat tempat ini baik-baik. Saat itu juga aku menyimpulkan, mungkin saja dapat diartikan bahwa warga desa memang memelihara sosok Ndoro Kantur ini. Oh, Ibu. Nuri mengeluh cemas. Ia menoleh sembari berharap ibu ataupun ayahnya menyelamatkannya dari situasi ini. Namun sayangnya, jawaban yang ia dapat tidak seperti yang ia harapkan. Kedua orang tuanya hanya mengangguk, merestui kepergiannya menjalani ritual itu. Aku mengepalkan tanganku geram melihat hal itu. Apakah keinginan setan lebih penting dari nyawa anak mereka sendiri? Hah? Perkataan itu merupakan bahwa Nuri masih sadar dalam mengikuti semua ritual yang ia jalankan tadi. Tapi kakek itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Seorang ibu berpakaian kebaya membawa sebuah nampan dengan beberapa lembar daun. Ia mengambilnya dan menggunakannya untuk menutup mata Nuri sembari menggumamkan mantra. Seketika, raut wajah Nuri berubah. Ia menurut begitu saja pada kakek itu untuk masuk ke dalam bangunan keramat bersama kerbau itu. Nuri sudah diterima oleh Ndoro Kantur. Panjenengan dipersilahkan kembali, ucap sosok kakek itu. Dan saya masih memiliki beberapa hal untuk saya urus, ucapnya. Kakek itu saat seluruh warga sudah pergi meninggalkan tempat itu. Saat itu, seketika firasatku menjadi tidak enak. Saat obor warga sudah tidak terlihat lagi, Dinda mengajakku mendekat menuju bangunan itu. Tanpa penerangan, kami hanya bisa meraba langkah yang kami lalui, mengikuti arah cahaya menyala dari bangunan itu. Baru saja kami hendak mendekati bangunan, tiba-tiba sesuatu jatuh di hadapan kami. Aku menelan ludah melihat apa yang berada di depan kaki kami. Wajahku memucat melihat mayat yang telah terbungkus kain kafan terbaring di sana. Tak hanya satu, di sekitar kami berjatuhan mayat-mayat yang sudah membusuk dengan kain kafan yang hampir tidak bisa membungkus tubuh itu sepenuhnya. Pocong, Mas. Pocong. Aku menenangkan Dinda dan membaca alunan-alunan ayat suci. Tapi ternyata pocong itu tidak bergerak. Pocong itu benar-benar mayat manusia yang sudah tidak bernyawa. Itu adalah mayat-mayat mereka yang pernah berusaha melawan Ndoro Kantur. Suara kakek itu tiba-tiba terdengar berada di dekat kami. Aku membiarkan kalian hidup hanya karena tidak ingin berselisih dengan keluarga mempelai. Tapi sekarang tidak ada alasan lagi untuk membiarkan kalian hidup. Aku mencari asal suara itu dan menemukan kakek itu berada tak jauh di belakang kami. Berbeda dengan sebelumnya, kakek itu kini hanya mengenakan celana kain hitam panjangnya. Ada bekas luka yang bercampur raja terukir di dadanya yang hitam. Ada sebuah keris di genggaman tangannya. Ia menggenggam bilah keris itu dan menggoreskan telapak tangannya hingga meneteskan darah. Sembari membaca beberapa mantra, ia menatap Dinda sembari tersenyum dan menjilat darah di kerisnya. Dinda terpaku. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi padanya. Wajahnya semakin pucat dengan darah yang menetes dari mata dan telinganya. Dinda, 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 teriakku sembari berusaha menyadarkan dirinya. Ia menyentuh pipinya dan menyadari apa yang terjadi. Menjauh dari sini, cepat, teriakku. Dinda berusaha mempertahankan kesadarannya, sementara aku berlari ke arah kakek itu untuk berusaha membuatnya menghentikan mantranya. Hentikan, kakek brengsek, teriakku
Sebuah pukulan kuarahkan ke arah kakek itu, namun ia bisa menghindar dengan mudah. Jelas, kakek itu bukan kakek biasa yang dapat diremehkan. Aku pun melemparkan sebuah batu ke arah kakek itu. Ia menghindar, dan celah itu aku manfaatkan untuk mendaratkan sebuah pukulan di perutnya. Bocah brengsek. Pukulanku tidak begitu berarti, tapi mantranya terhenti. Aku menoleh pada Dinda dan mengetahui bahwa ia tersadar. Lari, tolong Nuri, aku bakal nyusulin, teriakku. Dinda yang menyadari situasi ini mengangguk dan bergegas menuju bangunan itu. Sebuah keris mengarah ke tubuhku, namun aku mundur sejauh mungkin, seolah tidak ingin membiarkan hidup. Ia pun menggoreskan kerisnya lagi di telapak tangannya. Itu adalah ritual yang sama untuk mengutuk Dinda tadi. Sebelum ia sempat menjilati darahnya, aku melemparkan tanah ke matanya yang memutih itu dan kembali melancarkan serangan. Kakek sialan, kau sadar kan kalau kau sudah bersekutu dengan makhluk neraka? Tidak ada yang kau dapat setelah ini, hanya api neraka yang akan menantimu, teriakku. Justru itu, aku tidak terima. Bila hanya aku yang merasakan api neraka, kalian juga harus ikut dengan kami, balas kakek itu. Selama aku bisa menghalangi ritual-ritual yang dilakukan oleh kakek itu, seharusnya aku bisa terhindar dari trik atau ilmu hitam yang ia gunakan untuk mengutuk Dinda atau memindahkan kami ke alam lain. Tapi, aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kakek tua ini. Walau tubuhnya rentah, entah mengapa seranganku tidak berdampak banyak padanya. Aku langsung menduga bahwa kakek ini memiliki ilmu kebal. Saat itu aku mengingat kejadian di desa saat ada maling yang tertangkap dan sempat dipukuli oleh warga. Anehnya, maling itu tidak merasa kesakitan dan tetap sombong menantang warga desa. Saat itu bapak datang dengan membawa batang kelor yang masih berdaun dan menyabet pada maling itu. Saat itu juga maling itu berteriak kesakitan, meminta-minta ampun. Belajar dari bapak, saat aku berurusan dengan demit atau ilmu gaib, aku selalu membawa benda-benda tertentu seperti itu. Benar saja, saat aku mengambil batang dan daun kelor dari tasku, kakek itu terlihat gentar. Aku pun menyabetkan kepada kakek itu. Ia menghindar, namun sabetanku menggores sedikit telapak tangannya. Kakek itu berteriak kesakitan. Ini berhasil. Aku pun menghadapi kakek itu, bersenjatakan benda yang sering digunakan oleh bapak untuk mengusir setan. Bocah brengsek. Wajah kakek itu meringis kesakitan setiap kali aku berhasil mendaratkan serangan ke kulitnya. Aku hampir merasa ini akan berhasil. Sayangnya, melawan seorang yang memiliki ilmu hitam tidak semudah itu. Kau pikir cara bodoh ini bisa mengalahkanku? Hah? Teriaknya dengan kesal. Aku mencoba membuktikan gertakannya dengan menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba aku terjatuh oleh sosok yang memegangi pergelangan kakiku. Sudah cukup. Jangan pikir seorang Mbah Gandes akan mati hanya karena benda seperti ini, ucapnya, merebut batang kelor di tanganku dan membuangnya. Aku mencoba melepaskan kakiku dan mencoba meraih batang kelor yang menjadi senjataku. Tapi tangan-tangan dari dalam tanah kembali muncul untuk menahan tubuhku. Sialan. Derajat kita berbeda. Aku Mbah Gandas, bangsawan dari Terah Paku Jajar yang diperintahkan untuk menjaga Ndoro Kantur hingga ia bersatu dengan Ingon Terah Paku Jajar yang lain. Tak mungkin aku mati hanya karena bocah sialan seperti kalian. Tubuhku tertahan terbaring di tanah. Kakek yang akhirnya mengaku bernama Mbah Gandas itu menginjak dadaku dan mencekik leherku. Satu tangannya memegang keris hitam yang sudah mengincar jantungku. Sesali perbuatanmu di neraka, ucap Mbah Gandas. Aku menutup mataku. Tak berharap
ajalku akan berakhir seperti ini. Di tengah ketakutanku, tiba-tiba terdengar suara keris yang beradu. Aku masih dapat merasakan tubuhku dan membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Keris Mbah Gandas terpental. Ada sebuah keris yang muncul dari tubuhku. Bukan, aku merasakan keris ini muncul dari sukmoku. Cahaya mengalihkan penglihatan Mbah Gandas dan mengusir tangan-tangan dari dalam tanah yang menangkapku. Aku tak sempat berpikir apapun. Spontan aku menggenggam keris itu dan menusukkan ke tubuh Mbah Gandas. Keris itu. Sepertinya Mbah Gandas juga terheran dengan apa yang terjadi. Ia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Keris misterius ini menembus dada Mbah Gandas. Ia memuntahkan darah. Namun sepertinya ia dapat dikalahkan begitu saja. Kalau begitu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, ucap Mbah Gandas. Ia menahan lukanya dan berlari mengambil kerisnya kembali. Namun saat ia mencoba menyerangku, tiba-tiba api merah membakar wajahnya begitu saja. Siapa yang kurang ajar ikut campur urusanku? Teriak Mbah Gandas. Aku melihat dua orang mendekat. Aku memperhatikannya dan mendapati wajah yang sangat kukenali. Bapak? Bimo? Tinggalkan urusan kakek ini sama kami. Kau cepat selesaikan urusanmu di bangunan itu, ucap bapak. Aku memperhatikan gerakan tangan Bimo dan menduga bahwa api yang membakar wajah Mbah Gandas adalah ilmunya. Walau bukan serangan yang ampuh, tapi entah sudah sejauh apa anak itu berkembang. Gunakan keris itu, habisi setan yang menyesatkan desa ini, perintah bapak. Mbah Gandas tidak menyerah. Ia mencoba mendekatiku, tapi bapak menahannya dengan batang kelor andalannya dan bantuan Bimo di belakangnya. Tidak usah takut, Bisma. Kamu pasti menang. Belum pernah ada Trasambara, pemegang keris Roko Sukmo, yang kalah dalam pertarungan, ucap bapak dengan lantang. Aku menatap keris di tanganku. Aku mengenalnya. Ini adalah keris yang kulihat saat berkumpul dengan sesepuh Sambara saat aku kecil. Jadi, nama keris ini keris Roko Sukmo, gumamku. Aku merasa bahwa aku belum menjadi tuan dari pusaka ini. Tapi aku merasakan bahwa keris ini berniat meminjamkan kekuatannya padaku. Bapak, Bimo, tolong tahan kakek tua itu, teriakanku yang segera meninggalkan mereka berdua. Sebelum pergi, aku mendengarkan perbincangan kecil di antara bapak dan Bimo. Pak, kalau ngomong hal keren gitu ke Mas Bisma, kakinya jangan sambil gemeteran, bisik Bimo. Berisik kamu mau. Yang penting masmu itu yakin dulu, balas bapak. Aku sedikit tersenyum lega mendengar guruan mereka. Walau Mbah Gandas begitu kuat, aku yakin mereka bisa menahannya. Setidaknya sampai aku bisa menyelamatkan Nuri. Ya, itu adalah akhir dari part 4 di cerita Tumbal Manten dari Bang Dioseta. Atau kalau dalam bentuk tulisan, ini adalah akhir dari part kedua, dimana nanti kita akan melanjutkan di part ketiga yang berjudul Ratu Trah Paku Jajar. Ternyata ini melawan Trah ya, suatu Trah, Bisma dan Bimo, bapaknya Danan dan omnya Danan, Pak Leknya Danan, atau bisa kita panggil Pak Lek ya. Wow. Kita akan lanjutkan cerita ini di part ke berapa berarti ya? Part ke-5 ya teman-teman ya. Tungguin aja part selanjutnya. Terima kasih untuk Bang Dioseta sudah membagikan cerita Tumbal Manten ini di podcast Bagi Horor. Kalau mau cerita lengkap dari Bang Dioseta, semuanya ada di deskripsi. Dari mulai Twitternya, karya karsanya, Instagramnya, Youtubenya, semua lengkap ada di bawah. Terima kasih untuk Bang Dioseta sudah membagikan kisah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan juga teman-teman. Sudah subscribe YouTube Bagi Horor, sudah follow podcastnya Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Jangan lupa nonton live juga setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat
Sabtu Minggu kadang-kadang juga ya, setengah 10 malam di TikTok dan di YouTube. Nah, aku Argi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.